Hai sahabat Tufal Edukasi, berjumpa lagi bersama Tufal Edukasi membahas materi-materi TOEFL. Pada pembahasan sebelumnya, Tufal Edukasi telah membahas mengenai soal-soal TOEFL yang berkaitan dengan subjek dan verb. Pada pembahasan ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi skill 2 tentang preposition atau dikenal dengan istilah object of preposition. Nah, sebelum membahas object of preposition, disarankan terlebih dahulu untuk menonton materi sebelumnya, karena materi ini disusun secara berkelanjutan. Materi pada video sebelumnya akan menambah pemahaman sahabat dalam pembahasan ini, memahami cara menganalisa dan menjawab soal-soal TOEFL structure yang sering diujikan. Baik, sahabat TOEFL Edukasi, materi dalam video ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai preposition dan object of preposition. Kedua, sahabat akan mengenal istilah prepositional phrase. Dan ketiga, kita akan membahas contoh-contoh soal yang sering diujikan dalam TOEFL structure, khususnya yang berkaitan dengan object of preposition yang akan dibahas pada video ini. Mari kita perhatikan terlebih dahulu beberapa contoh preposisi dalam bahasa Inggris. Misalnya about, across, after, against, along, among, around, as, at, before, behind, besides, between, beyond, by, despite, down, during, for, from, in, inside, into, like, near, of, on, outside, over, past, since, through, throughout, to, toward, under, unlike, until, up, upon, versus, within, and without. Sebuah preposisi dalam materi TOEFL memiliki atau diikuti oleh sebuah noun atau pronoun. Noun atau pronoun akan menjadi sebuah objek dari preposisi tersebut. Misalnya pada contoh ini, around the farm. Around merupakan sebuah preposisi dan farm merupakan sebuah noun. Farm dalam hal ini berfungsi sebagai objek dari preposisi around. Before the exam. Before merupakan sebuah preposisi dan exam merupakan noun yang berfungsi sebagai objek dari preposisi before. Of an extinct dinosaur. Of merupakan sebuah preposisi dan an extinct dinosaur merupakan sebuah noun phrase yang berfungsi sebagai objek dari preposisi of. Selanjutnya, without me. Without merupakan sebuah preposisi dan me merupakan sebuah pronoun yang berfungsi sebagai objek dari preposisi without. Nah, mari kita perhatikan lebih lanjut contoh-contoh berikut ini. The trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Dalam kalimat ini terdapat 3 preposisi, yaitu to, on, dan for. The island dalam contoh ini berfungsi sebagai objek preposisi to. Saturday berfungsi sebagai objek dari preposisi on, dan 3 hours juga berfungsi sebagai objek dari preposisi for. Selanjutnya, frase to the island, on Saturday, dan for 3 hours disebut sebagai prepositional phrases yang terdiri atas preposisi dengan objeknya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jika sebuah noun atau pronoun menjadi sebuah objek dari sebuah preposisi, maka noun atau pronoun tersebut tidak dapat digunakan sebagai subjek. Sekali lagi, jika sebuah objek dari sebuah preposisi atau noun atau pronoun menjadi objek dari sebuah preposisi, maka objek tersebut atau noun tersebut tidak dapat dikatakan sebagai subjek. Nah, dengan kalimat sederhana, objek dari preposisi bukanlah sebuah subjek. Perhatikan kembali contoh kalimat ini. The trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Kalimat ini memiliki 3 prepositional phrases atau bisa disingkat dengan sebutan PP. Ketiga PP yang dimaksud yaitu to the island, on Saturday, dan for 3 hours. Kalimat ini jika kita sederhanakan akan menjadi
The trip will last for 3 hours. Penyederhanaan atas kalimat ini dilakukan dengan menghilangkan dua prepositional phrases yang bisa dikatakan tidak terlalu diperlukan sehingga kalimatnya dapat lebih simpel dan mudah dimengerti. Pada soal-soal TOEFL, seringkali kita menjumpai kalimat yang sangat panjang yang bisa saja terdiri dari beberapa preposisi. Sehingga penyederhanaan kalimat kadang-kadang diperlukan pada saat kita ingin memahami makna inti yang disampaikan dalam kalimat tertentu. Untuk mengenal lebih jauh tentang prepositional phrases, mari kita perhatikan beberapa contoh kalimat yang benar berikut ini. The name of the baby in the crib is Jack. Of the baby dan in the crib merupakan dua prepositional phrases yang muncul di antara subjek dan verb. Berikutnya, in the summer, the trip to the mountains is our favorite trip. In the summer merupakan sebuah prepositional phrase yang muncul sebelum subjek kalimat the trip. To the mountains juga merupakan sebuah prepositional phrase yang muncul di antara subjek dan verb is. Kemudian pada contoh selanjutnya, at 1 in the morning, the alarm clock on the table beside the bed rang. At 1 in the morning, the alarm clock on the table beside the bed rang. Terdapat dua prepositional phrases yang muncul di awal kalimat, yaitu at 1 dan in the morning. Dan dua prepositional phrases muncul di antara subjek dan verb, yaitu on the table dan beside the bed. Jika kalimat ini disusun tanpa prepositional phrases, maka kalimatnya sangat simpel dan berbunyi the alarm clock rang. Prepositional phrases at 1 in the morning di awal kalimat digunakan untuk menerangkan waktu, dan dua prepositional phrases di antara subjek dan verb digunakan untuk menerangkan letak sebuah alarm clock yang berbunyi pada pukul 1 dini hari. Selanjutnya mari kita perhatikan dua contoh kalimat yang tidak benar. During the week, eat lunch in the school cafeteria. Kalimat ini diawali oleh sebuah prepositional phrase during the week dan sebuah prepositional phrase di akhir kalimat in the school cafeteria. Kalimat ini tidak benar karena tidak memiliki subjek. Kalimat ini dapat dirubah dengan menambahkan sebuah subjek sebelum verb eat. Misalnya, during the week, they eat lunch in the school cafeteria. Pada contoh berikutnya, the directions to the exercise on page 20 unclear. Kalimat ini diawali oleh subjek, the direction, dan dua prepositional phrases to the exercise dan on page 20. Kalimat ini tidak benar karena tidak memiliki sebuah verb. Kalimat ini dapat dirubah dengan menambahkan sebuah verb. Misalnya, the directions to the exercise on page 20 unclear. Mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan object of preposition yang sering diujikan dalam soal-soal TOEFL structure. Misalnya, to Mike, bla 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 was a big surprise. Pada contoh ini, sahabat mungkin saja mengira bahwa Mike merupakan sebuah subjek kalimat. Setelah mengenal object of preposition, maka Mike bukanlah sebuah subjek, meskipun muncul di awal kalimat. Karena Mike diawali oleh sebuah preposisi to, maka Mike berfungsi sebagai objek dari preposisi to. Jika noun atau pronoun menjadi objek dari sebuah preposisi, misalnya Mike, noun tersebut tidak dapat digunakan sebagai subjek. Nah, kalimat ini belum memiliki subjek. Jadi pilihan yang benar harus memilih pilihan yang memiliki subjek. Pada pilihan A, really bukanlah sebuah subjek melainkan adverb. Pada pilihan B, the party adalah sebuah noun dan dapat menjadi subjek karena tidak ada preposisi yang muncul sebelum the party. Kemudian pada pilihan C, funny juga bukan sebuah subjek melainkan sebuah adjective. Dan pilihan terakhir D, when bukanlah sebuah subjek. Jadi pilihan yang benar adalah B, the party. The party merupakan noun yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat ini. Jadi kalimat selengkapnya berbunyi, to Mike, the party was a big surprise. The party dalam hal ini berfungsi sebagai subjek dan was sebagai verb.
Jadi pilihan yang benar adalah B karena kata the party dapat menjadi subjek dalam kalimat ini yang muncul sebelum verb was. Mari kita perhatikan contoh soal berikutnya. In 1867, bla bla bla, Alaska from the Russians for $7.2 million. Kalimat ini diawali oleh sebuah prepositional phrase, yaitu in 1867, dan terdapat pula dua prepositional phrases setelah Alaska. From the Russians merupakan sebuah prepositional phrase, dan for $7.2 million juga disebut sebagai prepositional phrase. Dalam contoh ini, Alaska tidak dapat digunakan sebagai subjek, tetapi digunakan sebagai objek kalimat. Diperlukan sebuah subjek dan verb untuk melengkapi kalimat ini. Nah, mari kita perhatikan pilihan jawaban. A. Purchase the United States. B. To purchase the United States. C. The United States purchase of. D. The United States purchase. Pilihan A memiliki verb purchase, tetapi tidak benar karena tidak diawali oleh sebuah subjek. Pada pilihan B, diawali oleh to infinitive, to purchase. Pilihan ini juga tidak benar karena tidak memiliki subjek dan main verb. Pada pilihan C, the United States purchase dapat digunakan sebagai subjek namun tidak memiliki verb. Jadi pilihan ini juga tidak benar. Pada pilihan D, terdiri atas subjek the United States dan sebuah verb dalam bentuk kedua yaitu past simple form purchase. Jadi pilihan D adalah pilihan yang benar untuk melengkapi kalimat in 1867 bla 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 Alaska from the Russians for $7.2 million. Selanjutnya, mari kita perhatikan cara menganalisa contoh soal berikut ini. In 1975, the first successful space probe to bla 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 beginning to send information back to Earth. Perhatikan preposisi yang digunakan dalam kalimat ini. Terdapat tiga preposisi, yaitu in pada in 1975, to dengan bagian yang dikosongkan, to dalam hal ini juga disebut sebagai preposisi, dan satu preposisi lagi terletak di akhir kalimat yaitu back to pada frase back to earth. The first successful space probe merupakan subjek kalimat yang berbentuk noun phrase. Kemudian kata beginning merupakan sebuah bentuk ing yang dapat berfungsi sebagai adjektif apabila berdiri sendiri tanpa to be dan dapat menjadi verb bila dipasangkan dengan to be. Kata send juga bukan main verb melainkan to infinitive yang diawali oleh to. Dengan demikian tidak terlihat sebuah verb dalam kalimat tersebut. Jadi beginning merupakan sebuah verb yang harus dilengkapi dengan verb to be untuk melengkapi kalimat ini. Kemudian pada bagian kalimat yang dikosongkan diawali oleh sebuah preposisi to. Diperlukan sebuah objek atas preposisi to untuk melengkapi kalimat ini. Dengan demikian, ada dua komponen yang dibutuhkan. Pertama, sebuah noun untuk menjadi objek dari preposisi to, dan kemudian sebuah to be untuk membentuk kata beginning menjadi verb. Jadi pilihan yang benar adalah C, Venus was. In 1975, the first successful space probe to Venus was beginning to send information back to Earth. Venus merupakan noun atau kata benda yang berfungsi sebagai objek dari preposisi to. Dan was merupakan sebuah to be yang digunakan sebagai pelengkap kata beginning untuk menjadi verb. Baik sahabat TOEFL Edukasi, seperti inilah cara menganalisa dan mengerjakan soal-soal TOEFL yang berkaitan dengan object of preposition pada materi kali ini. Demikianlah pembahasan materi TOEFL pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan